لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Keiji. Kali ini saya bakal menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Pada suatu masa lahirlah seorang anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar yang bernama Ismail. Setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungsikan Ismail dan Siti Hajar ke sebuah padang pasir. Lalu Ibrahim membawa Ismail dan Siti Hajar ke padang pasir itu. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Sesudah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Nabi Ismail kecil kehausan karena air susunya tidak mencukupi. Lalu Siti Hajar segera mencari air. Dia berlari bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah. Setelah dia hampir kecapean dan hampir putus asa, tiba-tiba Allah memberi mukjizat. Air keluar di bekas sentakan kaki Nabi Ismail. Dengan cepat Siti Hajar mengumpulkan air itu dengan berkata zumi sampai 3 kali, dan artinya adalah kumpulah. Nah, yang sekarang air itu disebut dengan nama air Zam-Zam. Setelah belasan tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjenguk putra pertamanya dan Siti Hajar. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim ke padang pasir yang sekarang padang pasir itu telah menjadi kota Mekah. Setelah sampai Nabi Ibrahim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah kau bersiap jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyembelih dirimu?" Lalu Ismail menjawab, "Baiklah ayah, jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan laksanakan." Lalu Ibrahim berangkat ke tempat penyembelihan Ismail. Ketika Ismail mau disembelih, tiba-tiba malaikat Jibril datang menukar Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Dari situlah kewajiban kita berkurban dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggikan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail segera meninggikan Ka'bah, lalu menempatkan batu Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf sebanyak 7 kali putaran. Tadi perjalanan hidup dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinandra Aldaira, saya dari kelas 2C. Saya akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan menceritakan keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Sejak usia
muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bidang hukum. Seseorang tidak puas mendapatkan pengadilan dari Nabi Daud. Jika mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman yang menggantikan Nabi Daud. Keistimewaan Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan binatang dan menguasai jin dan setan. Dan kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin yang berjalan cepat. Nabi Sulaiman perjalanan pagi sampai sore, sama dengan orang biasa yang perjalanan selama 1 bulan. Demikian kisah cerita Nabi Sulaiman dan keistimewaan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Habiballah, salam alaika ya Nabi Allah, salamun alaika ya Rasulullah. Anta syamsun anta badrun ya Rasulullah, anta nurun